Huruf ba itu sir dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kita baca bismillah, di situ ada sir al-haqiqah al-muhammadiyah. Iko bukan kaji Syatari, bukan kaji Naqsbandi. Ini adalah warisan para wali, warisan para aulia, dan sanad ilmunya bersumber dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi ilmu tadi, ilmu apa tadi Bapak Ibu? Mengetahui rahasia ba. Coba bismillah, bisakah dengan biiznillah? Bisa. Tapi bi pasangannya ismi. Apa perbedaan iznillah dengan ismillah? Kalau orang dengan iznillah itu boleh jadi dia istidraj. Apa arti istidraj? Bertambah nikmat, bertambah sesak. Tapi kalau bismillah itu pasti nikmat tanpa ada istidraj. Kalau Bapak Ibu buka bismillah, ada tulisan bismillah. Itu ada alif enggak di ujung? Ada alif di ujung? Aslinya nggak begitu Ibu, Bapak. Aslinya ba lalu alif. Bi ismi atau bismi. Tapi orang yang mengerti ilmu para walaya, para aulia, mereka mengerti. Jadi dulu Sayyidina Ali mengajarkan kepada Abul Aswad Ad-Duali. Apa yang diajarkan? Wahai Ananda, huruf ba itu sir Sayyidina Muhammad, rahasia Sayyidina Muhammad SAW. Sedangkan alif rahasia Allahul Ahad. Wajarkah, sopankah jika engkau mendahulukan ba daripada alif? Ada nggak yang baca Bapak Ibu? Bismillah, ada nggak? Ada kan? Ini keramatnya Sayyidina Ali. Keramatnya Sayyidina. Akhirnya semua orang hari ini bacanya tetap bis, padahal alifnya seharusnya setelah huruf ba. Nah, kan ngaji hakikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata mi'rajal mu'minin. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati nabiyyil isra rasulil mi'raj. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud sayyidil kaunain wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya, salawat ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pilih orang sekalian. Enggak ada yang baca. Al-bakhil man zikirtu indahu falam yusalli alayya. Orang paling sampili, paling kikir disebut namaku dia enggak salat. 3 kali begitu. Kayak orang sekolah. Jangan tegang loh Bapak Ibu, awal tegang dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau ada anak tidak balas budi kepada ayahnya, itu anak durhaka. Durhaka nggak? Anaknya berkecukupan, ibunya, ayahnya dia biarkan sengsara. Itu orang anak berbakti atau anak tidak tahu diri. Dan orang tua yang paling memikirkan kita bukan orang tua biologis, bukan apa-apa waktu, tapi orang tua yang paling memikirkan kita adalah Sayyidina Muhammad SAW. Makanya beliau ketika menggunakan bab hakikat dan perasaannya, beliau mengatakan betul-betul jahil orang disebut namaku tapi dia tidak bersalawat. Nah, sepakat nanti setiap disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, supaya tidak disebut bakhil. Nanti Bapak Ibu di akhirat di padang mahsyar di mauqif itu mirip padang Arafah tapi lebih luas. Semua orang mencari Nabi Muhammad SAW. Hatta Nabi Adam mencari Nabi Muhammad. Lalu ketika Bapak Ibu yang tadi nggak mau sholawat itu manggil-manggil Nabi Muhammad SAW, apa jawaban beliau? Lah dulu kan aku disebut kamu tidak ikut sholawat.
Kalau nggak percaya nanti masuk saja optionnya. Kita bisa, dan itu sudah terjadi pada beberapa wali Allah yang rohaninya diperjalankan lebih awal. Ya, jadi wali-wali Allah itu kalau Allah mau, Allah perjalankan dirinya sampai ke masa depan. Kalau orang-orang hari ini nyebutnya alam paralel. Jadi apa yang terjadi di sini terjadi di sana. Jadi mulai malam kini ajan sampilik kikir bersalawat. Sepakat? Sebanyak itu nikmat di negeri Semarasok. Jorong apa namanya juga? Jorong Semarasok. Negeri Semarasok. Ambil sedoyo. Gunungnya rancak, padinya hijau, tanahnya subur, air melimpah. Semua itu kata Nabi SAW itu berkat nurku. Maka Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, Al-alam minni wa ana min Allah. Beliau mengatakan, aku mendengar rohani Rasulullah SAW bersabda, alam itu tercipta karena aku. Min di situ min sababiyah. Karena aku. Boleh juga min ibtida, berasal dari aku. Wa ana min nurillah. Sedangkan aku dari nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah yang kita agendakan Allah tunaikan malam ini. Alhamdulillah. Semoga Allah menambah-nambah nikmat rasa indah bertuhan, nikmat beribadah, nikmat ngaji. Ilmu itu makanannya sir. Bapak Ibu ini punya sir nggak? Tahu arti sir nggak? Apa arti sir? Tempat Allah menyimpan rahasia di dalam diri, itu namanya sir. Dan Allah itu hanya menyimpan rahasia bernama ilmu, makrifat. Dan saya berbaik sangka yang datang malam ini tidak sholawat bukan karena pelit, tapi justru datang karena sirnya haus ingin belajar makrifat. Alhamdulillahirabbil. Ya, kami dulu kecil-kecil gini Bapak Ibu, segadang-gadang adik-adik waktu anak-anak. Dulu kami umur 9 tahun mendengarkan kajian hikam. Setiap minggu ada buya yang datang. Buya yang datang dakek situ. Buya Hasan Basri Piladang. Itu rutin sebulan 2 kali. Lalu yang satu lagi Abu Nu'man Basri. Jadi gilir terus. Itu umur 9. Umur 11, karena kami dulu kalau ngaji itu nanti anak-anak ini tiba-tiba tidur Pak, nggak apa-apa. Ya, anak-anak ini tiba-tiba ngaji terus tidur. Ternyata dalam ilmu psikologi, kalau ada orang lagi kuliah, lagi belajar, lalu dia tertidur, matanya tidak aktif, telinganya sedang aktif. Semoga ini dapat membuat anak-anak kita punya memori. Setiap mi'raj masjid rami. Amin. Ada salawat ya. Mana yang salawat tadi udah kabur? Udah ada kabur. Ya, lumayan lah. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, puji syukur ini tidak sempurna kecuali kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sering kami ulang, jika ada orang menghujat Nabi Muhammad itu namanya apa? Muhammad. Apa arti Muhammad? Yang terpuji. Jadi kalau ada orang mencaci Nabi Muhammad berarti apa? Dia tidak paham nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifatullah yang berkait dengan Mi'raj lah ya. Oke. Mari kita baca suratul Fatihah, kita kirimkan ke rohani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan guru-guru mulia, orang tua dan diri kita masing-masing. Allah hadithnya wa likulli salihah al-Fatihah. Kalau makrifat Isra Mi'raj, Bapak Ibu, mengikuti ayatnya, subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Terus minal masjidil haram ilal masjidil, terus
alladzi barakna haulahu. Terus linuriyahu min ayatina. Jadi makrifat Isra dan Mi'raj itu ada beberapa hal. Yang pertama, Mi'raj itu, Isra Mi'raj itu keajaiban Allah. Kalau itu mimpi, maka tidak perlu kalimat subhanal, dan itu pertama. Oleh karenanya kita Ahlus Sunnah tidak berdebat apakah Isra Mi'raj dengan jasad atau ruh tanpa jasad. Jawabannya apa? Iya dengan jasad, iya juga dengan ruh. Sanggup gak Allah melakukan itu? Sanggup gak? Dulu Imam Suyuti pernah dengar? Imam Suyuti tidak percaya ada wali Allah Jumatan, sholat Jumat di Mekah. Berangkat pagi, pulang sore. Lalu beliau ditegur oleh seorang syekh dan dia dipanggil. Ini dia abadikan dalam Majmu' Rasailnya Al-Hawilil Fatawa. Apa kata beliau? Lalu aku diajak seorang syekh wali Allah ini mengatakan, kamu tidak percaya? Ayo sini. Pegang tanganku, pejamkan matamu, kita jalan ke depan beberapa langkah. Beliau orang Mesir. Mesir dan Mekah itu jaraknya jauh. Lalu mereka melangkah beberapa langkah, kata Tuan Syekh Suyuti, buka matamu. Pas dia buka matanya, apa yang dilihat? Ka'bah. Maka dia umrah. Selesai umrah, ya, dia tawaf, dia sa'i, dia tahallul. Lalu kata Tuan Syekh, oke, sekarang kita balik. Lalu mereka mengatakan, oke, sekarang matamu dipejam, kita mundur beberapa langkah. Ketika mundur, dia di depan rumahnya lagi. Dan ini yang mengisahkan bukan ulama sembarangan. Ini yang mengisahkan imam, namanya Imam As-Suyuti. Maka beliau mengatakan dalam Aqidah Ahlussunnah, ada yang jaiz pada Allah. Nah, sifat 20. Hari ini boleh hujan, boleh tidak hujan. Ya. Secara akal, mungkin akal sulit menerima. Tapi jika ada nakal yang menyebutkan dan akal kemudian juga tidak menolak, maka itu boleh terjadi. Kira-kira ambo kasih pertanyaan Bapak Ibu, sanggupkah Allah memindahkan kita malam kini dalam sesaat ke Mekah? Sanggup nggak? Ya kira-kira begitu. Jadi jika ada orang tidak percaya dengan Isra Mi'raj dan menganggapnya itu khurafat, ya sudah, itu urusan dia. Berarti dia tidak meyakini Allah sanggup. Dan yang kedua, secara ilmu hakikat, ilmu ma'rifatullah, Isra itu hanya diberlakukan pada orang yang bergelar hamba. Jadi Bapak Ibu mau suluk 1000 kali, belajar tarekat 1000 tarekat, belajar kitab 1000 kitab, tapi kalau tidak menghambakan diri kepada Allah, rohaninya tidak akan mengalami perjalanan. Padahal dalam ungkapan ulama, ini bukan hadis, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Apa arti iman? Percaya. Dan apa perbedaan mi'rajnya Nabi dan wali? Kalau Nabi pasti dengan ruh dan jasadnya, tapi kalau wali hanya dengan ruhnya. Itu sederhana, kajian yang sangat ringan. Tapi yang paling penting di situ Bapak Ibu, coba hambakan diri. Penghambaan itu kata Nabi SAW, ma tawadha'a ahadun illa rafa'ahu Allah. Hadis ini sahih. Tidaklah seseorang merendahkan egonya, merendahkan keakuannya, merendahkan hatinya, kecuali Allah angkat dia. Itulah makna wa rafa'na laka dzikra. Kenapa Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW? Karena beliau tidak pernah memandang orang hina. Rasulullah SAW dijebak berkali-kali oleh Abu Jahal, Abu Lahab, tapi beliau masih menerima undangannya karena Nabi berpikir selalu positif. Coba Bapak Ibu, kalau disekati orang sekali, ditandai nggak? Ditandai ya? Tuh, Bapak Ibu, ada orang berduto sekali, atau nyemut utang sekali tapi tidak bayar, ditandai nggak? Ya, padahal dia apa?
Tapi Nabi Muhammad SAW, ketika ada orang begitu, orang mengkhianati beliau, tetap beliau buka kesempatan. Karena gelar Nabi itu rahmatan lil, jadi Nabi itu tidak ada batasnya rasa sayangnya kepada alam semesta, walaupun di alam itu orang kafir, orang musyrik. Oleh karenanya beliau ketika di Taif, ini kejadian Taif itu sebelum Isra Mi'raj Bapak Ibu. Ini puncak kehambaan beliau. Pulang dari rumah beliau dapat wahyu, berangkat ke Taif, maka beliau ajak Abu Bakar berangkat ke Taif. Sampai di Taif bukannya disambut, malah dilempar. Tidak hanya dilempar dengan batu, tapi yang paling menyedihkan dilempar dengan kotoran. Kira-kira Bapak Ibu, kita dilempar fitnah sudah nggak tahan Pak ya. Ikut dilempar dengan kotoran kuda, kotoran onta, kotoran domba. Kira-kira Bapak Ibu ini, kira-kira ke Bapak Ibu, kalau dalam keadaan begitu, kan yang berdarah, badan sakit-sakit, tiba-tiba malaikat Jibril datang. Hai Tuhan, maukah engkau aku hancurkan orang yang menghinamu? Kira-kira Pak? Kira-kira Pak? Mau Tuhan, buya. Jadi wajar kalau kita tidak sanggup mi'raj seperti Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau dihujat, dihina, apa jawabannya? Ya Allah, ini sifat kehambaan. Beliau nggak ngomong gini, apa salahku sehingga aku ditolak gitu. Ya? Beliau tidak menyalahkan kafir Quraisy yang mengadu domba orang Taif, yang menyebarkan hoax, kabar palsu kepada orang Taif. Beliau mengatakan apa? Fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, mereka tidak paham, tidak mengerti siapa aku. Lebih sabar itu, ambo pastikan Tuhan Bapak Ibu ke wali Allah. Jadi wali Allah bukan orang yang kemudian bisa berjalan TTHY, bisa tabang burung setiap hari, tabangnya nak wali bagaimana? Ya, burung setiap hari terbang. Apakah dia wali? Bukan. Yang dipikirkan burung, dia berangkat perut kosong, pulang perutnya penuh. Jadi wali yang hakiki, yang bisa kharikul adat, yang bisa merobek adat kebiasaan. Apa adat kebiasaan manusia? Kalau disakiti, balas menyakiti. Sanggup menahan itu keramat yang paling tinggi. Itu keramat yang paling tinggi. Kalau tadi Pak, kalau datang malaikat, wancunnya Pak, ya, kita runtuhan bukit Taif ko Pak, kira-kira Bapak Ibu pasti menyawek. Malaikat, go, hancurkan. Mereka tidak tahu si Aden. Aku ini ahli ma'rifat, kiasan. Tidak tahu siapa. Orang yang merasa dirinya penting, itu belum bi'abdihi. Maka guru kami dulu, Syekh Aiman Syawwa ad-Dimashqi, ya, beliau mengatakan kalimat ba, huruf ba, subhanalladzi asra bi'abdihi, itu penekanan taukid, bukan sekedar jar dan majrur. Karena cukup Allah mengatakan subhanalladzi asra abdahu, tapi dikutakan kalimat bi, karena dalam ilmu huruf, ya, ada namanya huruf ba. Buyalah pernah dengar huruf ba. Huruf ba itu sir dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kita baca bismillah, di situ ada sir al-haqiqah al-muhammadiyah. Itu bukan kaji Satari, bukan kaji Naqsbandi. Ini adalah warisan para wali, warisan para aulia, dan sanad ilmunya bersumber dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi ilmu apa tadi Bapak Ibu? Mengetahui rahasia ba. Coba bismillah, bisakah dengan biiznillah? Bisa. Tapi bi pasangannya ismi. Apa perbedaan iznillah dengan ismillah? Kalau orang dengan iznillah itu boleh jadi dia istidraj. Apa arti istidraj? Bertambah nikmat, bertambah sesat. Tapi kalau bismillah itu pasti nikmat tanpa ada
Istidrak. Kalau Bapak Ibu buka Bismillah, ada tulisan Bismillah di situ. Ada. Kaligrafinya rancak-rancak. Bismillahnya tidak ada. Oh, dijual, tak boleh. Ayo kita lihat. Coba ke sudut sebentar. Itu ada alif tidak dijual? Ada alif dijual? Aslinya nggak begitu, Ibu, Bapak. Aslinya ba lalu alif. Bi ismi atau bismi. Tapi orang yang mengerti ilmu para walaya, para aulia, mereka mengerti. Jadi dulu Sayyidina Ali mengajarkan kepada Abul Aswad Ad-Du'ali, apa yang diajarkan? Wahai Ananda, huruf ba itu sir Sayyidina Muhammad, rahasia Sayyidina Muhammad SAW. Sedangkan alif rahasia Allahul Ahad. Wajarkah, sopankah jika engkau mendahulukan ba daripada alif? Ada nggak yang baca Bapak Ibu? Bismillah, ada nggak? Ada kan? Ini keramatnya Sayyidina Ali. Keramatnya Sayyidina. Akhirnya semua orang hari ini bacanya tetap bis, padahal alifnya seharusnya setelah huruf ba. Nah, kan ngaji hakikat, lihat kerja, lihat asik, oke, atau kita ganti topik, ya, lanjut. Dulu guru Ambo kalau sakit ubeknya majak. Dek Buya Aldomi dagingnya ubek malah dipasonya memajak. Maka subhanalladzi asra bi abdihi. Jadi ba di situ kalau dalam kitab Martabat 7 At-Tufah Al-Mursalah itu karangan seorang ahli hadis, tapi dia seorang wali Allah, tarikatnya 40. Namanya Syekh Fadlullah Muhammad Fadlullah Al-Burhanpuri. Tapi orang Indonesia, terutama orang Ulakan, taunya beliau hanya tarikat Syatari. Padahal tarikatnya 40 tarikat. Syekh Burhanpuri mengatakan ba itu al-haqiqah, ada titik di situ, itu al-haqiqah al-muhammadiyah. Bah kok kami buka karena kitabnya sudah jual bebas. Bahkan sudah ada yang menerjemahkan. Waktu kami jalan-jalan tahun 2022 ke Kuala Lumpur, itu ada suatu toko buku menerjemah, mencetak karya Syekh Fatoni. Judulnya Martabat 7, artinya sudah berbahasa Melayu. Jadi kita boleh buka bab ini. Jadi ba di situ, titik di bawah ba itu hakikat Nabi Muhammad. Mohon maaf Bapak Ibu, jadi kita tidak bisa teruskan lebih dari itu. Tidak bisa diteruskan lebih dari itu. Langsung ke bi abdihi. Ya titik itu nanti bisa hanya mim, bisa hanya titik, macam-macam lah itu. Kalau Buya Dr. Aldo itu sudah paham. Seharusnya beliau yang menjelaskan. Bi abdihi, kalau terjemahan harfiahnya dengan atau terhadap, abdihi hambanya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka proses bi abdihi itu bukan proses sembarang, itu sudah dimulai semenjak beliau masih umur 7 tahun. Umur 5 atau 7 tahun beliau didatangi 3 malaikat. Itu malaikat nanya, Bapak Ibu, ini bukan. Beliau sedang ada di Bani Sa'ad, Halimah Sa'diyah. Coba bayangkan Bapak Ibu, lagi sedang main-main layang-layang, tiba-tiba ada makhluk turun 3 orang putih-putih. Lari atau menonton? Lari. Saudara susu beliau, anak Halimah Sa'diyah, pulang lari karena melihat Nabi Muhammad diambil lalu mau dibelah dadanya. Sedangkan Nabi Muhammad hanya santai. Beliau sudah mengerti kalau ini malaikat. Maka dibersihkanlah isi dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu sudah pernah dibersihkan waktu kecil. Setelah itu beliau kemudian dipulangkan oleh Halimah Sa'diyah kepada ibundanya. Oleh ibundanya diserahkan kepada Abu Thalib, ya, ke Abdul Muthalib dulu, baru ke Abu Thalib. Oleh Abu Thalib dilakukanlah Isra secara manual. Diajaklah jalan dari Makkah melewati beberapa wilayah sampailah menjelang masuk Palestina. Jadi Nabi Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam
Sebelum umurnya 15 tahun sudah diajak keliling dunia oleh siapa? Sayyidina Abu Thalib. Abu Thalib itu Bapak Ibu orang yang paling berjasa kepada Nabi Muhammad SAW, menggantikan Abdullah. Sampai di satu negeri, ternyata negeri itu negeri orang Kristiani, tapi Kristen yang muwahhidin, yang masih menyembah Allah, tidak menyembah Ruh Isa. Sampai di situ ada seorang pendeta yang kita sudah sering dengar namanya. Siapa namanya? Bukhairah. Bukhairah ternyata sudah puluhan tahun menunggu adakah kafilah yang bergerak dari ujung selatan ke arah utara dan di atasnya selalu ada awan. Ternyata dia terharu, dia menangis, dia melihat, oh ada. Berarti Injil yang aku pegang itu sahih, benar. Setelah itu dijamulah orang itu. Tapi Sayyidina Abu Thalib tidak mengajak Sayyidina Muhammad SAW yang masih muda. Apa kata Bukhairah? Wahai Tuan, adakah anggotamu yang belum masuk makan? Kata Abu Thalib, kalau yang dewasa tidak ada, tapi masih ada yang remaja. Kata Bukhairah, oh jangan-jangan masih remaja. Maka dia mengatakan, wahai Abu Thalib, izinkan aku jumpa dengan anak remaja itu. Kata Abu Thalib, dia anakku. Dia anakku. Oke, akhirnya mereka jumpa. Setelah mereka jumpa, tidak ada riwayat yang sahih menceritakan apa obrolan Bukhairah dengan Nabi Muhammad remaja. Tapi setelah beliau berbicara kepada Nabi Muhammad remaja, Bukhairah mengatakan, ya Abu Thalib, hadza sayyidul anbiya'i wal mursalin. Ini penghulu para nabi, ini pemimpin para rasul. Berarti Abu Thalib tahu siapa Nabi Muhammad? Tahu siapa Nabi Muhammad? Maka orang yang mengatakan bahwa Abu Thalib tidak percaya Nabi Muhammad, itu orang yang tidak mengerti sejarah ini. Walaupun ada riwayatnya di Sahih Bukhari, riwayat itu sahih, tapi isinya perlu diperdebatkan. Kenapa? Karena itu produk dari Bani Umayyah yang ada unsur politiknya. Nah, nanti kita bahas kalau di kampus ya, cocoknya di UIN. Jadi hadis itu tidak semuanya murni. Ada campur tangan penguasa. Ya. Makanya ulama-ulama kita, jadi kakek guru ulama kita di sini, Syekh Sulaiman Rasuli punya guru. Gurunya bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Minang. Syekh Ahmad Khatib pernah dapat ijazah dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Al-Makki, ulama Mekah. Beliau menulis Imanu Abi Thalib, keimanan Abu Thalib. Jadi yang meyakini Abu Thalib beriman bukan orang Syiah, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu kata Bukhairah, wahai Abu Thalib, kalau orang ahli kitab tahu siapa remaja ini, sayaqtulunahu, mereka akan membunuhnya. Terus apa? Pulangkan dia. Jadi sudah sampai di gerbangnya Palestina, beliau kemudian dipulangkan. Bahkan di riwayat itu bukan Palestina, tapi Damaskus, Romawi Timur. Artinya beliau sudah pernah mengalami Isra secara fisik. Sara Laila, berjalan di malam hari. Ya, ini beberapa hari ini Buya Aldomi selalu jalan di malam hari. Dari Lampung jalan ke Palembang malam. Palembang ke Jambi malam. Boleh gak? Jambi, Morobungo malam. Morobungo, Timpeh malam. Timpeh, Sijunjong, Simaraso malam. Jadi beliau ini sedang melakukan Sara Laila, berjalan di tengah malam. Selamat Buya. Buya sudah melakukan Isra tanpa Mi'raj. Maka pulanglah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah beliau kemudian jadi penggembala apa? Kambing domba. Kawan kita sedang asik belajar sunnah ya. Apa katanya? Ustadz, mengembala domba kambing itu sunnah. Kenapa? Nabi Muhammad mengembala kambing. Oh, ternyata kawan semangat hijrah tapi tidak tahu ilmu hijrah. Jadi syariat itu yang berlaku adalah setelah Nabi Muhammad SAW ditugaskan sebagai
umur 13 sampai 15 bahkan sampai 39 sudah ditugaskan belum? Jadi kalau Nabi menggembala domba itu sunnah atau bukan? Sunnah atau bukan? Bukan. Itu bukan itu disebut sirah, perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang disebut sunnah? Sunnah itu bukan yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Sunnah itu artinya ajaran Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, tapi tidak ada di Quran. Lafaznya tidak ada di Quran. Nah, kembali ke Sayyidina Muhammad SAW. Jadi beliau yang diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sebelum diperjalankan rohani dan jasadnya sudah pernah diperjalankan secara fisik. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi itu kalau jalan itu ada awan nanti. Orang kalau mengalami itu akan gampang gilo atau malah takjub. Alhamdulillah, jangankan gitu Bapak Ibu. Tidak sedikit ustadz kawan kami, buya-buya, bahkan pawang hujan, kalau berhasil menghentikan hujan versi mereka, itu kagumnya bukan main berdiri. Tuh, kalau saya yang doa jadi. Nabi Muhammad difasilitasi, ada awan, ada keluar air di tangan, bisa terbang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan beliau tidak pernah merasa dirinya hebat. Tidak pernah merasa makomnya puncak. Beliau selalu mengatakan, ana abdun min ibadillah. Aku hanya hamba Allah. Jika Allah tidak izin, maka tidak terjadi pada diriku. Maka ketika Bapak Ibu, yang gampang kok. Coba lihat wajahnya. Wajah Bapak Ibu ini kan pernah gagah, tampan dan cantik, ya tak? Ketika bodoh, ya tak? Beliau dulu sebelum gendut kan ganteng, tampan. Ini makan seketek lah nyasak barunya. Wajah kita ini, apakah kita yang buat? Apakah kita yang buat? Jadi kalau ada orang puji, woi tampannya wajahmu, itu yang terpuji siapa? Siapa yang terpuji? Kita naikkan dikit. Bapak Ibu pakai Otto kawan, pakai Honda kawan, naik kendaraan pinjam kepada kawan. Otonya rancak. Lalu ketemu kawan lama, kecewa kawan lama, mendende, ialah kayu angyong, Oto ang rancak, mobilnya bagus. Kira-kira Bapak Ibu yang sedang meminjam mobil orang itu merasa terpuji gak? Kalau ada orang merasa terpuji, itu orang waras atau orang miring? Dan itulah yang disebut gila belajar hakikat. Dia gagal belajar Jadi belajar hakikat yang gagal itu karena dia menisbatkan sesuatu yang milik Allah kepada dirinya. Bapak Ibu, tadi ambo pinjam handphone udah, ya, terus ambo kecean, kok kan lihat gue mini, jadi penyambung. Itu orang gila atau orang waras? Ambo rental mobil Bapak Ibu 3 bulan, lalu ambo katakan, kan ambo sudah rental 3 bulan, berarti kini milik ambo. Itu orang waras atau tidak waras? Itu psikopat. Tubuh ini kendaraan yang lebih canggih dari mobil, motor, apapun. Tubuh ini bukan milik kita. Tubuh ini lillahi ma fis samawati wal ard, milik Allah lah langit dan bumi. Jika diberikan fasilitas jalan, maka itu bukan milik kita. Jadi jika Bapak Ibu ini mengalami pengalaman rohani, mimpi Nabi, zikir terasa bergetar, sholat khusyuk, bisa nangis, itu bukanlah milik kita. Itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Abdul Mubarak meriwayatkan sebuah asar, semua tangis itu palsu kecuali satu. Tangis yang mana? Tangis yang dia takut, jika tangis dia bohong. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami, nggak usah lah, kini punya harto. Kan punya harto di rumah? Punya sawah? Sureknya punya awak, yo. Dia oleh punya awak tuh. Kalau punya awak, kenapa ada wajib berzakat? Oh, Ustadz, kan kami yang berusaha. Yang memilih Bapak Ibu tinggal di Samarasok, ya. Siapa yang memilih Bapak Ibu tinggal di negeri yang subur, airnya melimpah? Siapa? Allah. Karena bumi kau milik Allah. Maka jika Bapak Ibu berpindah ke setempat atau diperjalankan oleh Allah,
tidak elok mengatakan ini pengalaman rohaniku, ini adalah milik aku, ini adalah aku. Inilah rahasia bi abdihi, ya. Allah perjalankan si hamba. Si hamba ini tidak lagi merasa alim, tidak lagi merasa dia hebat, tidak lagi merasa dirinya orang ahlu sunnah, tidak lagi merasa dirinya orang pesuluk, apalagi merasa mursyid, Bapak Ibu. Ya, dulu guru kami waktu kami hendak bersuluk, apa kata beliau? Jangan sebut dirimu orang suluk, sebut dirimu adalah hewan liar yang sedang dididik oleh tuannya. Itu pituah guru. Ternyata kita baca teks kitab-kitab imam-imam terdahulu, ada teks itu, Bapak Ibu. Maksud kami menyebutkan ini, Sayyidina Muhammad SAW, beliau tidak menyebut Isra Mi'rajnya sebagai milik beliau, sebagai makom beliau. Jadi yang merasa punya makom tinggi, kami beberapa hari ini ketemu banyak orang, Bapak Ibu. Itu mulai dari orang yang merasa makomnya tinggi, mulai daripada orang yang merasa dirinya sudah level wali. Itu banyak, dan kita jadi malu. Akhirnya kita diam saja. Ya, wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam dirimu apakah kau tidak memandang? Lalu secara ilmu ma'rifatullah, apa yang dimaksud Al-Masjidil Haram? Apa yang dimaksud Al-Masjidil Aqsa? Al-Masjidil Haram ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Dalam ilmu ma'rifatullah, tinggalkan yang haram, berangkatlah kepada kesucian. Maka Al-Masjid Al-Aqsa, nama lainnya adalah Al-Bait Al-Maqdis. Yang sering kami hikayatkan, mungkin sudah sering dengar saya mengisahkan, Nabi Muhammad SAW ketika diterbangkan dengan buruk, buruknya tidak kenal beliau, lalu buruknya dikasih tahu Jibril, lalu buruknya kemudian keringat dingin, terbang pertama kali sampai di Yathrib, lalu sholat di situ, lalu terbang kedua di Sinai, dan beliau melihat Sayyidina Musa sholat di dalam kubur, lalu ada riwayat ke Bethlehem, baru terakhir ke Al-Masjidil Aqsa. Di Al-Masjidil Aqsa, bayangkan Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu baru lahir tahun 500-an, benar gak? Tapi beliau memimpin sholat para arwah. Memimpin sholat para. Ini dalil, tidak mesti orang yang datang belakangan makomnya lebih rendah dari orang yang datang terdahulu. Kalau dalam ilmu hadis disebutkan rubba muballighin au amin sami. Bisa jadi orang-orang yang dia murid, dia lebih mengerti daripada gurunya. Maka dalam hadis Nabi SAW dikatakan, aku rindu kepada saudaraku. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alasna bi ikhwan, bukankah kami saudara engkau ya Rasulullah? Mungkin pernah dengar hadisnya. Lalu Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, antum ashabi, kalian sahabatku, jumpa aku, percaya aku. Disebut sahabat. Maka Bapak Ibu kalau mimpi jumpa Rasulullah, itu bukan sahabat, itu bukan sahabat, ya. Lalu kata beliau, ikhwani, saudaraku adalah orang-orang yang datang setelahku, percaya kepadaku, percaya dengan pengalaman-pengalaman yang Allah perjalankan padaku, walam yarawni, tapi tidak pernah jumpa dengan aku. Nah, semoga yang hadir malam ini termasuk saudara Rasulullah sallallahu alaihi. Kira-kira nanti kalau ketemu Rasulullah berani nggak panggil ya akhi, saudara gitu, berani nggak? Berani nggak? Rasulullah saking tawaduknya, beliau menyebut kita saudara. Tapi adab kita kepada Rasulullah, kita sebut apa? Wahai Rasulullah, kami umatmu. Punya orang tua yang sudah meninggal? Aduh, waktu meninggal apa yang dibacanya? Ada yang baca tanah, ya. Ada yang nggak bisa baca karena stroke. Ada yang baca la ilaha. Yang memikirkan umat cuma Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Ummati, ummati. Nabi tidak mikirin dirinya. Nabi hanya memikirkan. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau baca Sallallahu Alaihi Muhammad, iktikadkan kita sedang mendengar Nabi memanggil kita, wahai umatku. Barulah terasa hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu di ayat itu disebutkan kami berkahi sekelilingnya linuriyahu min ayatina. Ini yang paling inti ya. Ini yang paling inti malam ini. Agar kami memperlihatkan kepada engkau ayat-ayat kami. Jadi apa rahasia dari Mi'raj? Memperlihatkan ayat-ayat kami. Apa ayat-ayat Allah itu? Salah satu ayat Allah itu bukan, nggak usah jauh-jauh orang menikah ayat Allah, tapi ayatnya lebih besar. Ketika Nabi di Al-Masjidil Aqsa, beliau disajikan ada air khamar, ada air, ya kata beliau, aku disuruh memilih ma bainal laban wal khamar. Lalu beliau mengatakan, aku memilih laban, susu, bukan khamar. Kata Sayyidina Jibril, semoga Allah memberkahimu. Engkau telah memilih sesuatu yang benar untuk umatmu. Ini juga jawaban. Mungkin dulu para nabi-nabi terdahulu tidak memilih susu itu. Karena susu itu ibarat ilmu dan hidayah. Boleh ditutup, Pak? Ditutup, Ustaz. Anginnya kencang mana? Angin Simaraso. Ayat Allah itu ada ayat yang disebut ayat khariji. Ini bukan versi tafsir biasa. Kalau ayat tafsir biasa, ayat kauniyah, ayat kauniyah dan kalamiyah. Ya. Ayat kaun, alam, dan ayat alam dan kalam. Itu versi kebanyakan ahli tafsir. Tapi ada ayat yang dalam artian yang lain. Ayat yang dimaksud adalah ayat kharijiyah dan ayat dakhiliyah atau zahiriyah dan batiniyah. Ada ayat yang zahir, ada ayat yang batin. Apa yang zahir? Nabi diperlihatkan nasib umatnya. Dan apa yang batin? Nabi diperjumpakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah makom yang lebih tinggi dari jumpa dengan Allah? Kalau orang belajar zikir, Bapak Ibu, kebanyakan dia senang jumpa dengan arwah-arwah silsilah. Bahkan dia berharap berjumpa dengan arwah para silsilah. Tapi kami sampaikan, orang yang betul cinta kepada Nabi, rindu kepada Nabi dalam keadaan sadar, itu lebih tinggi makomnya daripada orang yang mimpi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain pernah bersalawat rindu, Bapak Ibu? Elun lah. Elun ya? Pernah nggak lagi sholawat? Bukan karena suaranya merdu, tapi karena ada kerinduan kepada Rasulullah SAW, lalu kita nangis. Elun lah. Apa sebabnya? Karena bakhil? Bukan. Karena tidak mengenal siapa yang kata kece orang lama, Bu. Jika tak kenal, tak sayang. Jika dia tidak kenal sehingga tidak sayang, apalagi rindu. Oleh karena itu, belajar tentang perjalanan hidup Nabi itu hukumnya wajib. Atas dasar itulah diadakan peringatan Isra dan jadi Isra Mi'raj itu bukan bid'ah. Isra Mi'raj itu mengenang Nabi per peristiwa. Nabi lahir disebut Maulid. Nabi hijrah Muharram disebut sirah waktu Nabi hijrah. Apa lagi? Nabi Mi'raj disebut Nabi Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Nah, bagian terakhir Bapak Ibu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara ma'rifatullah, beliau dekat enggak dengan Allah? Beliau dekat dengan Allah. Lalu untuk apa beliau diperjalankan ke Aras? Aras itu tempat Allah atau tempat Nabi Muhammad? Apakah Allah bertempat di Aras? Kok tahu? Pernah ke sana? Pernah ke situ, Bu? Pernah ya ke situ ya? Nah. Pernah ke Aras ya? Jangankan ke Aras, langit satu pun mungkin belum. Ya kan? Artinya apa? Pengkhabaran tentang Aras itu mesti pengkhabaran langsung dari pelakunya. Yang pernah menembus Aras Sayyidina Muhammad SAW, dan beliau menghikayatkan Aras itu apa.
Nah, di Quran dikatakan Ar-Rahman 'alal 'arsyis istawa, yang maha kasih bersemayam di atas aras. Berarti yang maha kasih bersemayam itu terjemahan biasa. Istawa dalam bahasa lain itu artinya yang maha kasih, kasihnya merata. Alal arsis tawa, merata dari arasnya. Aras itu Bapak Ibu singgasana Allah meliputi alam semesta. Dan yang disebut rahmatan lil alamin itu Allah atau Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka, tidak kami utus engkau kecuali rahmat bagi alam semesta. Rahmat itu sifat Nabi, maka salah satu nama Nabi adalah Rahman dan Rahim. Bid'ah nggak menyebut nama Nabi Rahman dan Rahim? Bismillahirrahmanirrahim, nama Allah, nama Nabi. Nah coba lihat, ada di surat At-Taubah 2 ayat terakhir, wabil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad terhadap orang beriman sangatlah rauf, sangatlah rahim. Maka rauf rahim boleh disifatkan, disebut sebagai nama Allah, boleh juga disebut sebagai nama ya. Nah, apa beda rahim dengan rahman? Rahim itu hanya menyayangi khusus wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Kalau rahman, orang kafir ada yang kaya nggak Bapak Ibu? Kebanyakan yang kaya hari ini orang yang non muslim atau muslim. Itu disebut rahman yang Allah. Disebut apa? Maka yang beristawa di aras itu Allah, tapi melalui sirnya Sayyidina Muhammad SAW. Karena Allah Ar-Rahman, sirnya adalah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu ruhaninya senantiasa di aras. Karena rohani beliau meliputi semua alam semesta, dan itu mesti singgasana. Oleh karenanya Imam Ghazali mengatakan qalbul mu'min arsyullah. Ini bukan ajaran baru, ini ajaran Imam Ghazali. Qalbu orang beriman arasnya Allah, istananya Allah. Al-mu'min di situ bukan itu saja, tapi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi karena Nabi itu kalbunya aras Allah, jadi sayang kepada makhluk itu lewat kalbu atau lewat pikiran. Itulah puncak dari Mi'raj. Ketika beliau turun, dia berilah, karena tidak semua orang merasakan Mi'raj, diberilah metode cara thariqah supaya berjumpa dengan Allah tanpa Mi'raj. Caranya apa? Namanya bi'abdihi, menghambakan diri. Dan penghambaan diri paling tinggi yang Nabi terima waktu Mi'raj apa? Perintah sholat. Berapa kali perintah sholatnya? 50 kali. Jadi maksud kita Bapak Ibu, paham atau tidak paham ya? Semoga paham Bapak Ibu, karena saya lihat nggak banyak juga yang tidur, berarti lagi loading. Bi'abdihi itu ciri khasnya sujud. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW naik, beliau ada melihat malaikat, ada yang takbir, ada yang lagi baca Fatihah, ada yang lagi baca Quran, ada yang ruku, ada yang sujud. Tapi yang lengkap dari awal sampai akhir itu cuma manusia Bapak Ibu. Malaikat itu amalannya kadang cuma sholat aja, atau ruku aja, atau sujud, kecuali Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril diizinkan boleh sholat. Coba perhatiin, ini sering kami sampaikan. Ketika Sayyidina Muhammad SAW menaiki tangga aras, Jibril alaihissalam ikut atau tidak ikut? Apa kata Jibril? Apa kata Jibril? Itu kaji itu Buya. Apa kata Jibril? Ada di Sahih Bukhari Muslim. Hadisnya sahih, bukan di kitab tasawuf, di kitab hadis. Kata beliau, wahai Muhammad, jika aku melangkah selangkah saja, khutwah wahidah, taraktu, niscaya aku hancur terbakar. Sayyidina Jibril, malaikat tertinggi, tercipta dari cahaya, ketika menaiki aras terbakar, maka beliau tidak bertanya. Pertanyaan, yang ngajak siapa? Apa kata?
Siapa yang ngajak? Yang ngajak naik siapa? Kata Nabi Muhammad, wahai Jibril, mari, kemarilah. Yang ngajak siapa? Jibril masih ada keakuannya sebagai malaikat. Itu disebut hijab nuraniyah, hijab cahaya. Sudah benar, tapi kurang benar. Untuk tahapan taraf malaikat itu sudah hebat. Hanya Jibril yang diizinkan sampai ke tangga aras, ya, tidak sampai naik ke tangga, tapi di bawah tangga aras. Kira-kira nih Bapak Ibu, kan di Quran atiullah wa atiullah wa ada dua, ya, ada yang diulang atiullah wa atiur rasul, ada yang tidak. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Rasul itu siapa? Seandainya Jibril patuh kepada Nabi Muhammad, kira-kira dia terbakar nggak, Pak? Hah? Enggak, ya? Tapi Jibril masih sibuk memandang dirinya yang tercipta dari cahaya, cahayanya tidak lebih kuat dari cahaya aras. Karena dia sibuk memandang dirinya, itulah asbab Sayyidina Jibril tidak ikut bermi'raj ke atas aras. Seandainya Nabi Muhammad mengatakan, Jibril sini, itu kira-kira selamat gak Jibril? Selamat gak? Selamat? Sayangnya Jibril tidak punya hak untuk naik ke aras. Mulai paham? Nah, itulah yang paling penting dari kisah Isra Mi'raj. Jadi Bapak Ibu, kalau berguru, percayalah kepada guru. Yang guru Jibril pada Nabi Muhammad. Ya, yang guru Jibril pada Nabi Muhammad. Ya biasanya ngaji kan galak-galak, saya ini ngaji begitu, nah. Enggak ada. Kamu berpikir Bapak Ibu ini cerdas-cerdas. Jadi tidak usah kemudian selalu dihibur dengan stand up komedi. Stand up komedi tonton YouTube. Kalau ngaji ke masjid kita bahas Allah, kita serius bertuhan. Jadi kata guru kami, berdasarkan ayat innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Dunia itu hanyalah main-main. Engkau kalau mau serius, seriuslah bahas Tuhan. Seriuslah bahas hubunganmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pernah nggak terpikir itu selama itu? Seandainya Jibril patuh, dia terbakar atau tidak? Kan Nabi Muhammad punya jubah, cukup diapit oleh beliau, terbang. Di kampung kami itu, di Sekoton Nampe, Bapak Ibu, ada orang dabui. Oh, dabui itu tarekat, bukan kebatinan. Yang pentingnya salamatnya guru, tidak luku aja. Baru salaman. Apalagi dipegang oleh Sayyidina Jibril, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah kalau ada orang tanya, manakah yang lebih tinggi Nabi Muhammad atau Jibril? Jawabannya Nabimu. Karena Jibril tidak diizinkan mi'raj ke aras, dia hanya mi'raj sampai Sidratul Muntaha, sedangkan Nabi Muhammad tembus kepada aras Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penutup dari kami, sholat itu bukan beban, sholat itu adalah kenangan. Jadi di setiap diri kita itu ada nur Nabi Muhammad SAW. Nur itu punya memori ingat kepada Allah. Nur itu punya memori mi'raj, karena ada nur Nabi Muhammad dalam diri. Oleh karena itu, ungkapan as-salatu mi'rajul mu'minin, sholat itu mi'raj orang beriman, pelajarilah cara sholat yang seperti itu. Ya, pelajari cara sholat seperti itu. Jadikan sholat kita mengenang Allah. Mengenang masa lalu indah atau tidak? Sampai jadi nama kopi kenangan ya. Tak ada di Bukit Tinggi dong. Tak ada dong, bid'ah ya. Mengenang masa lalu, mengenang orang terdahulu. Udah aku punya istri, nyup cerita bantannya berkali-kali nak. Tak bosan-bosan ya kan? Atau bantannya cik udah sih. Suami istri itu kalau cerita, kadang udah cerita 100 kali. Itu kayak itu saya. Tapi sebagai orang yang sayang, membantu pasangan kita kemudian mengenang, itulah cinta sejati. Jadi mengenang itu sesuatu yang indah. Oleh karenanya disebutkan oleh Imam Mu'tailah, as-salatu mahallul munajah. Salat itu kenapa disebut mi'raj? Karena di dalamnya ada tempat kita bermanja-manja dengan
kekasih sejati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu Bapak Ibu. Ini jamnya benar ya? Sahih ya? Allah tuh. Halas ya. Ya, ada tanya jawab. Dinginnya di sikoh. Ya. Tapi orang sikoh ada yang pakai jaket depan, terus bulangnya. Iya. Dia biasa ya. Lah, ada pertanyaan? Betul Bu ya? Ya. Ya. Sekolah di mana? Namo? Ya. Pertanyaannya pintar. Wak menunggu pertanyaan Niko lah berari Niko. Kalau setiap insan ada nur, kenapa ada orang kafir? Gitu ya? Banyak ya? Kalau setiap orang berakal, kenapa orang bodoh? Sama gitu. Kawannya, ada yang semua kawannya pintar nggak? Enggak. Padahal kawan tuh punya akal. Susah atau mudah jawabnya? Ulang ya, aku belajar mantik kok, belajar mantik. Jika setiap manusia, hatta orang kafir itu ada nur dalam dirinya, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawatlah dari tadi ada salawat. Ya, deko berang lah ya. Itu dakwah berang bro. Maka kenapa ada orang kafir, kenapa ada orang mukmin? Jawabannya sederhana, setiap orang punya akal. Kenapa setiap orang punya akal tapi kok ada orang bodoh? Setiap orang punya kolbu kan? Kok masih ada yang tersesat? Nah, masalahnya apa? Maka di dalam Al-Quran disebutkan ada kalimat al-muhtadi. May yahdihillah fahuwal muhtadi. Siapakah yang Allah beri hidayah? Al-muhtadi. Orang yang dengan kasabnya, dengan usahanya dia mencari itu. Maka di Quran la yukallifullahu nafsan illa usaha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Maka Al-Quran menggunakan istilah kasab. Kasab itu kesadaran diri mencari dan memilih. Jadi orang non-muslim itu mereka memilih untuk tidak percaya. Kalau orang bodoh itu hanya memilih untuk tidak beranjak. Orang miskin itu hanya memilih untuk tidak berusaha. Loh, boleh usaha ya, tapi miskin dong. Ya usahanya tidak serius nanti yo. Minimal pernah mengalami kecukupan kalau kemudian turun balik itu urusan Allah. Nah kalau lihat macam begitu. Jadi jawabnya tidak usah pakai jawaban al-jawab bil qiyas. Ya, jawabnya dengan qiyas. Lah kata jawab sih. Boleh. Seandainya engkau tidak puas, puaskan dengan Buya Asfi atau Buya Aldobi. Yang kedua, kalau nur itu adalah kenangan dengan Nabi Muhammad SAW, kenangan beliau bertuhan, terus orang terdahulu dia mengenang siapa? Nah, baca berzanji, nggak usah tinggi-tinggi ketiwa. Baca berzanji, baca. Di dalam berzanji ini khas, berzanji itu menyebutkan nasab Nabi Muhammad SAW. Sampai lagi nasab bin Ilyas, ya kan? Bin Ilyas. Apa kata si pengarang? Itu disimpulkan dari Tarikh Tabari dan Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Sayyidina Ilyas ini bukan Nabi Ilyas. Ini atuknya Nabi, inyaknya Nabi. Beliau mendengar Nur Muhammad berzikir di dalam dirinya. Padahal orangnya lelah ya. Maka ada Sayyidina Muhammad Al-Maulud bin Abdullah, ada Sayyidina Muhammad Nurullah. Jadi nurnya pertama, tapi binnya terakhir. Jadi sebelum para nabi dicipta, sebelum semua orang-orang yang ada
Nabi Muhammad itu diangkat jadi Rasul, mereka di dalam dirinya sudah ada nur. Itu memori nurnya, Nur Muhammad. Maka di dalam Maulid Syekh Saman, Maulid Bakri itu disebutkan bahwa setiap para nabi, Nabi Isa menghidupkan orang mati itu dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Ibrahim itu bisa bertahan mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil di saat dia dibakar lalu dengan api unggun oleh Namrud, tapi dia cuma mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nur dalam dirinya hidup, itu Nur Muhammad sallallahu alaihi. Lalu kembali ke nabi yang awal, Sayyidina Adam alaihissalam, ya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Enggak usah pakai tafsir tasawuf, tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir bukan sufi. Ibnu Katsir itu ulama yang berguru kepada Asy'ariyah dan Salafiyah. Ini salah satu gurunya Ibnu Taimiyah, imam yang dipakai Wahabi kini. Apa kata beliau? Asbab malaikat disuruh sujud kepadanya karena ada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Sayyidina Adam. Jadi bukan karena Adamnya, tapi ada Nur Sayyidina Muhammad pada diri Adam. Kira-kira? Maka ketika turun Sayyidina Adam ke bumi, tidak diampuni sampai beliau mengatakan bihaqqi Muhammad ya Allah faghfirli wa dzub ilaik. Dengan hak Sayyidina Muhammad, Nur Muhammad, tolong ampuni aku. Maka di hadis Hakim dikatakan, ya Adam, laulahu ma khalaqtuka. Kalau bukan karena dia engkau tidak diciptakan. Hadis ini tidak disukai oleh para Wahabi dan Salafi, maka mereka mendhaifkannya. Tapi hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim, guru dari Imam Baihaqi, orang yang ada satu generasi sebelum Ghazali, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nur mereka Nur Muhammad. Nah, jadi adinda Ahmad Ruhullah, Muhammad Nurullah, Muhammad bin Abdullah, terakhir Al-Mahdi Khalifatullah. Jadi itu waris. Dulu dia Ahmad Ruhullah. Lalu dulu yang pertama dicipta adalah Nur Muhammad. Lalu nurnya sudah dicipta, tapi sosoknya belum ada. Maka diciptakan sosoknya paling terakhir supaya semua nurnya bergabung. Nah, terakhir beliau mengatakan di akhir zaman ada khalifah yang manhajnya manhaj aku. Ismuhu ismi, namanya namaku, dia keturunan aku. Itulah sebabnya hari ini pembicaraan tentang nasab salah satu mungkin bagi orang dianggap konspirasi segala macam, terserah. Tapi itu bagian dari proses karena Al-Imam akhir zaman itu memang keturunan Nabi. Kalaulah banyak orang nanti tidak percaya dengan zuriat Nabi, disitulah sang imam muncul. Ya, barangkali gitu ya. Terjawab. Jadi nur yang dulu sama kini sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma rahmanir rahim ya karim ya azim. Ya man asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Ya Allah yang memperjalankan Sayyidina Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalankan diri kami ya Allah dari kesyirikan kepada tauhid. Perjalankan diri kami ya Allah dari keakuan kepada kehambaan. Izinkan kami jalan dan ridha ya Allah dari iri dengki kepada berbaik sangka. Dari durhaka kemudian menjadi taat. Dari hati yang keras menjadi hati yang lembut. Dari karakter sifat pemarah menjadi sifat yang penyayang dan penyabar. Ya Allah ya Qarib, ya man huwa qaribun minal muhsinin. Ya Allah yang mengatakan bahwa dirinya sangat dekat kepada orang yang muhsin. Ya Allah jadikan kami orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang mendapatkan ihsan daripada Engkau. Mereka yang menyembah Engkau seakan bertatap muka dengan Engkau, menyembah Engkau seakan-akan berbicara dengan Engkau. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik wa 'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya salat bersama. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.